warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriana. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai evaluasi biofarmaseutika sediaan farmasi, khususnya sediaan suspensi sebagai tugas akhir dari mata kuliah biofarmaseutika yang diampu oleh dosen Ibu Apoteker Cikita Inaku S.Farm MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal terkait evaluasi biofarmaseutik, yaitu jurnal yang berjudul Evaluation of Improved Oral Bioavailability of Ritonavir Nanosuspension, di mana jurnal ini saya ambil dari European Journal of Pharmaceutical Science. Adapun intisari dari review kali ini yaitu yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang, yang kedua mengenai metode, kemudian yang ketiga pembahasan, dan terakhir mengenai kesimpulan dari jurnal. Pertama, latar belakang. Berdasarkan jurnal, sekitar 70% obat yang baru ditemukan memiliki klasifikasi biofarmasi atau yang biasa disingkat dengan BCS, yaitu kelas 2 dan 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah molekul obat dengan kelarutan air yang buruk semakin meningkat dan ada beberapa kesulitan dalam memformulasikannya dengan metode konvensional. Salah satu cara untuk meningkatkan kelarutan obat adalah penggunaan teknologi nanosuspensi, di mana ukuran partikel nanosuspensi berada di bawah 1000 nanometer dan di atas 100 nanometer. Oleh karena itu, nanosuspensi dapat menunjukkan efek terapeutik yang cukup dengan efek samping yang berkurang dan transportasi yang lebih baik ke sel melalui molekul obat. Peningkatan penyerapan obat nanokristal juga memberikan bioavailabilitas yang lebih baik, mengurangi makan atau puasa dan variabilitas antar subjek, peningkatan luas permukaan partikel, serta meningkatkan kelarutan saturasi kinetik dan juga karenanya kecepatan disolusi. Kemudian obat ritonavir atau yang bisa kita singkat RTF adalah obat antiproteasi BCS kelas 2. RTF ini digunakan dalam keadaan makan dan nanosuspensi dapat mengurangi variabilitas antara keadaan makan ataupun puasa, sehingga karena hal ini perlu dilakukan studi farmakokinetik in vivo. Adapun beberapa parameter farmakokinetik dari ritonavir, yang pertama yaitu waktu paruh pada waktu 3-5 jam, kemudian area undercurve atau yang disingkat AUC berada di kisaran 30-36%, kadar maksimal yaitu 11,2 mikrogram per mililiter, dan bioavailabilitas absolutnya berada di rentang 60-80%. Adapun metode pada penelitian ini yaitu yang pertama persiapan dan karakterisasi nanosuspensi RTF. Proses homogenisasi tekanan tinggi dilakukan dengan microfluidics LV1 yang digunakan untuk mendapatkan nanosuspensi. Kemudian metode spektroskopi kolerasi foton dilakukan untuk mengukur PS dan PDI dari nanosuspensi. Kemudian yang kedua dilakukan studi disolusi in vitro menggunakan alat USP aparatus 2 seperti yang ada pada gambar, yang pada kecepatan putaran 50 rpm, 900 ml 0,06 molaritas polyeksitelen 10 lauryl ether yang digunakan sebagai media disolusi pada suhu 30 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Kemudian pada penelitian ini terdapat 5 grup atau formula yang digunakan. Dengan hewan uji diberi 2 perlakuan, yaitu perlakuan yang pertama kelompok hewan yang makan, di mana hewan diberikan makanan berupa ad libitum. Kemudian yang kedua kelompok hewan yang berpuasa, yaitu hewan diberikan makanan 10 jam sebelum dan 8 jam setelah pemberian sampel dari masing-masing formula tadi. Selanjutnya hasil dari penelitian, yang pertama karakterisasi dan disolusi nanosuspensi. Teramati bahwa bubuk kasar RTF, campuran fisik formulasi nanosuspensi, dan dosir larut tersedia dalam media disolusi. Kemudian pada evaluasi in vivo pada kelompok puasa tidak terdapat parameter farmakokinetik dalam bentuk nanosuspensi yang lebih tinggi dari bentuk lainnya. Sedangkan pada kelompok makan, nilai akhir area curve atau AUC nanosuspensi lebih tinggi masing-masing
1,40, 6,16, dan 12,4 kali lipat, serta semak lebih tinggi 1,90, 3,23, dan 8,91 kali lipat dibandingkan dengan produk komersial campuran fisik dan tubuh kasar, di mana nanodeteksi ini menunjukkan dapat meningkatkan bioavailabilitas baik dalam keadaan makan maupun puasa, yang berarti formulasi nanodeteksi mengurangi efek makanan dan memperpanjang penyerapan obat. Peningkatan bioavailabilitas eksistensi formulasi nanodeteksi dalam keadaan makan ditemukan lebih tinggi daripada dalam keadaan puasa. Ini bisa menjadi alasan bioavailabilitas relatif lebih rendah dalam keadaan puasa dibandingkan keadaan makan, di mana bahkan jika pH lebih tinggi, kelarutan oleh komponen makanan dapat mencegah pengendapan. Hasil penelitian juga menunjukkan hubungan positif yang diamati antara data dissolusi in vitro dan data farmakokinetik in vivo. Untuk tubuh kasar diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,871. Koefisien korelasi terendah diamati pada sampel campuran fisik dengan R2 sebesar 0,92. Kemudian koefisien korelasi ditemukan 0,849 untuk krisenasir dan 0,991 untuk nanodeteksi yang menunjukkan hubungan yang kuat.